Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Alifra. Selamat siang. Saya di sini sedang memasuki Benteng Malboro dan sekarang saya bersama Bapak Pak Saprudin di sini sebagai pemandu atau tour guide kami untuk menjelaskan yang namanya Benteng Malboro. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah singkat Benteng Malboro ini. Jadi benteng ini dibangun pada tahun 1714 oleh Inggris. Dari Inggris. Jadi benteng ini dibangun selama 5 tahun, 1714 sampai 19. Benteng ini terdapat 3 gerbang. Gerbang pertama, tengah, dan belakang. Salah satu gerbang yang masih asli yang tengah. Ya, dari tahun 1714 belum pernah direnovasi. Jadi kayu-kayunya sudah masih asli semua. Di gerbang kedua ini terdapat 2 ruangan. Ya, 2 ruangan. Ya, ini sebelah kanan kita ini fungsi dulu ruang jaga sel militer. Oh, berarti di ruang ini untuk ruangan jaga. Ruang jaga sel militer. Ruang jaga sel militer ya, Ya. Pak. Oke. Sekarang kan ruang pamernya ruang pameran. Ya, ruang pameran. Ya. Oke, mungkin kita bisa masuk untuk ke dalam. Bisa dijelaskan. Jadi benteng Inggris di Bengkulu ini sebenarnya ada bukan cuma satu, tapi ada 3 benteng. 3 benteng, Pak. Ya, ini benteng kedua Inggris. Benteng pertamanya benteng York. Sebelum benteng ini dibangun ada benteng pertamanya benteng York dibangun pada tahun 1685. 1685 ya. Iya, terletak di dekat Pasar Bengkulu. Tapi puingnya tinggal lagi. Bangunan sudah hancur. Lebih 3 kilo dari posisi kita sekarang dari Benteng Malboro. Iya. Yang kedua benteng Malboro, yang ketiga benteng anak di Mukomuko. Benteng anak ya, Pak. Iya. Nah, ini ada beberapa jenis peninggalan sejarah yang masih asli. Nah, ini ada peluru meriam. Kalau ini ranjau. Oh, Ranjau Darat. Ranjau darat yang terletak di parit-parit yang di bawah jembatan tadi. Oke. Dulu ada ranjaunya. Oke, berarti di sini juga masih ada terdapat ranjau dan bola meriam yang masih asli. Iya. Kalau ini ranjau darat, itu peluru meriam ya, Pak. Oke. Ini ada ruangan lagi, kilau emas tersinar hingga Eropa. Kenapa di Eropa? Jadi di benteng ini terdapat tambang emas, bukan di benteng, tapi di Bengkulu. Salah satu tambang emas peninggalan Belanda terletak di Lebong Tandai. Ini Oke, tadi dijelasin juga untuk ketebalan Benteng Malboro ini kurang lebih 3 meter, yaitu 2 meter 80 cm, 2 meter 80 cm, yang dimana ketebalannya untuk Benteng Malboro. tercium hingga Eropa. Nah, di sini ada beberapa jenis rempah-rempah peninggalan yang diambil oleh Inggris dulu dari Bengkulu. Kalau Belanda tadi kan emas dan perak kita yang diambil. Kalau Inggris khususnya rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, kayu manis, dan kopi. Itu yang diambil oleh Inggris dari Bengkulu. Berarti yang diambil oleh Inggris ke Bengkulu kemarin ini ya, Pak, berarti cengkeh, lada, pala juga ada kan? Kayu manis sama kopi. Ya. Oke. Masa penjajahan Jepang 3 tahun di sini. Jadi sewaktu Jepang di sini mereka menahan orang Belanda. Sewaktu ditahan di sini mereka menulis curahan hati mereka di dinding ini. Ini pakai kalimat bahasa Belanda. Jadi orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Jadi sewaktu ditahan di sini mereka menulis curahan hati mereka di dinding ini. Ini berbentuk kompas. Ini curahan hati mereka memakai bahasa Belanda. Artinya barang siapa mengamati kompas ini, janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret-coret di sini dan waktu saya menulis ini. Oke. Di sini juga ada penjara dari orang Jepang untuk menahan Belanda, yang dimana ada coretan-coretan juga dari tahanan Belanda ya, Pak. Ya, tahanan Belanda, tahanan Jepang ya, yang untuk orang Belanda, yang terdapat ada logo kompas di sini dan ada curahan hatinya juga. Ya. Ini ruangan ini dulu bukan ruang pameran ya, dulu ruang barak pegawai EIC. Barak pegawai ya, Pak. EIC ya. EIC kan East India Company.
perusahaan dagang Inggris. Ya, di sini ruangan perusahaan dagang Inggris. Ya. Mungkin kita bisa cek untuk masuk ke dalam. Kalau di sini ruangan ini sebenarnya sudah banyak berubah. Kalau yang di depan tadi kan masih asli, kalau ini sudah renovasi, termasuk lantainya sudah ganti. Nah ini ada monumen. Sebenarnya monumennya ada di luar benteng. Monumen tubuh Thomas Parr. Nah, makamnya ada di depan tadi. Pas kita sudah bayar tiket ada 3 buah makam. Salah satunya ada Thomas Parr. Di Thomas Parr ini salah satu residen gubernur Inggris yang dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Beda dari ruangan yang lain. Karena kenapa beda? Ruangan ini suara kita lebih menggema. Di pada zaman Belanda, ruangan ini digunakan ruang interogasi pada zaman Belanda, tapi pada zaman Inggris difungsikan sebagai barak militer. Bahkan pada zaman Belanda, Pak Soekarno pernah diajak dialog oleh Belanda, bukan ditahan, bukan di penjara di sini, tapi diajak dialog paling beberapa jam. Setelah itu dipulangkan ke rumah pengasingannya yang di Anggun. Jadi Soekarno diasingkan di Bengkulu selama 4 tahun, 1938 sampai 42. 1940 pernah dipanggil ke sini, tapi bukan ditahan. Berarti di sini untuk digunakan Belanda untuk ruang tahanan interogasi. Ya, Ya. karena ruangan ini terlihat seperti menggema, suara lebih besar. Nah, pada saat pemerintahan Inggris, ruangan ini dijadikan untuk barak militer. Nah, di ruangan ini terdapat beberapa meriam. Jadi meriam di benteng Marlborough ini terdapat 2 negara. Kalau Inggris bedanya ada logo ini, logo apa? Logo Rolls Royce, lambang dari kerajaan Inggris. Kalau Belanda dianya lebih kecil, yaitu polos. Nah ini kalau Belanda tidak ada logo lambang Rolls Royce itu. Jepang 3 tahun di Bengkulu pada tahun 1942 sampai 45. Kalau Jepang yang mereka bangun bunker-bunker seperti ini. Ini salah satu bunkernya ada di belakang benteng. Jadi di pesisir pantai Bengkulu ini banyak bunker-bunker Jepang yang dibangun pada semasa Jepang di Bengkulu. Nah ini ada contoh struktur dinding asli benteng Marlborough. Jadi struktur dinding aslinya nampak batu bata sebenarnya. Di batu bata disusun saling mengunci. Nampak seperti ini, belum diplaster. Itu asli dari zaman Inggris. Ini ada patung Soekarno dan pejabatnya Belanda. Jadi pada tahun 1940 Soekarno diajak dialog di ruangan yang menggema tadi, tapi patungnya di sini karena ruangannya lebih luas. Jadi Soekarno diajak dialog. Ini ada ilustrasinya, peletakan 3 buah batu oleh orang Belanda. Jadi Soekarno itu disuruh membangun 1 buah monumen seperti tubuh Thomas Parr tadi. Tapi monumennya sampai sekarang tidak pernah dibangun. Salah satu patung Raffles. Jadi asal nama bunga Rafflesia itu berasal dari nama bapak ini sebenarnya. Ini Rafflesia arnoldi. Jadi yang menemukan bunga Rafflesianya sebenarnya bukan Rafflesnya, tapi Arnoldinya. Arnoldi itu bawahan dari Raffles. Jadi gabungan 2 nama. Rafflesia arnoldi nama bunganya. Yang asal nama bunganya itu Rafflesia itu dari nama atasannya Arnoldi. Berarti terdapat juga bunga Rafflesia yang seperti lambang Bengkulu pada saat ini. Ini contoh, ini patung Sir Stamford Raffles. Nah, yang menemukan bunga itu sendiri yaitu bawahannya yang bernama Arnoldi, tapi atasannya itu bernama Raffles. Ya, Ya kan, Pak? Ya. Nah, jadi digabungkanlah kedua nama itu untuk menjadi nama bunga Rafflesia Arnoldi. Ya, Rafflesia arnoldi. Ya, Inggris sama Belanda pada tahun 1824 Inggris masuk ke Singapura, Belanda masuk ke Bengkulu. Di pertukaran wilayah dikenal dengan perjanjian Charta London. Bengkulu dan Lampung sebenarnya. Ini bukan Lampung. Bengkulu dan Belitung. Belanda masuk ke sini, ke Bengkulu dan Belitung. Inggris masuk ke Singapura dan Malaka. Nah, di ruangan ini terdapat contoh-contoh bahan bangunan benteng ini yang masih asli. Ini salah satunya ada
lantai. Ini lantai lumayan tebal. Ketebalannya segini deh. Oke. Ya. Nah, setelah itu ada paku gerbang. Ini paku gerbang seperti ini. Ini fungsinya paku gerbang tadi. Nah, ini ada beberapa jenis ukuran batu bata. Batu batanya ada sekitar beberapa ukuran. Ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Oke, terdapat juga yang namanya beberapa bangunan asli untuk Benteng Marlborough ini. Yang pertama ini lantai kurang lebih ketebalannya seperti ini, dan paku untuk gerbang-gerbang juga seperti ini contohnya. Ukuran batu batanya pun berbeda-beda. Ada yang paling tebal ukurannya sekitar kira-kira sebesar ini, dan yang paling kecil itu ada satu yang itu contohnya. Miniaturnya kalau dilihat dari atas seperti kura-kura. Ini pas kita masuk tadi, kepala kura-kuranya, ini tangan, ini kakinya. Jadi benteng ini dikelilingi oleh parit kering, yang mana isinya tadi ranjau-ranjau tadi, yang runcing tadi. Dulu bukan air, tapi dulu semua terus diisi dengan ranjau-ranjau itu. Oke, ini adalah miniatur dari Benteng Marlborough. Seperti bentuknya seperti kura-kura kalau dilihat dari atas. Terdapat 5 sisi berarti ya ini, Pak? Ya. 5 sisi. Ada kepala, tangan dan kaki kiri kanan. Belakangnya kiri kanan juga ada seperti kaki, dan dikelilingi oleh parit-parit. Parit-paritnya itu parit kering yang diisi oleh ranjau darat yang kita lihat sebelumnya tadi.